Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung pekerjaan volume atap. Di dalam perhitungan volume atap, kita harus tahu dulu apa itu konstruksi atap. Jadi konstruksi atap itu kalau dalam gambar itu menunjukkan denah rencana atap yang dilihat dari atas, sehingga susunan konstruksi atap dari atas dapat terlihat dengan jelas. Jadi yang mana paling atas, bawah, dan seterusnya sampai lapisan yang paling bawah, sehingga susunannya menjadi begini. Yang pertama itu yang paling atas itu ada router, papan router, kemudian ada ring, kemudian ada balok nok. Balok nok ini sebenarnya di bawah papan router, kemudian jurai dalam dan jurai luar. Ini sebenarnya jadi satu, dia sejajar kedudukannya sama usuk. Kemudian ada balok gording. Balok gording ini berada di bawah usuk. Kemudian ada balok tembok. Balok tembok ini di atas balok tarik kuda-kuda. Kemudian yang terakhir ada kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini banyak sekali tipenya, nanti tergantung dari gambar kerja, di tipe 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi untuk dimensi dari masing-masing bagiannya itu seperti yang di sebelah kanannya. Kalau papan router biasanya 2 x 20 cm, ring itu 2 x 3 cm. Kalau balok nok itu biasanya 6 x 12 cm atau 8-12. Kalau jurai dalam itu biasanya, kalau jurai dalam ini menggunakan papan, kemudian di bawahnya itu ada baloknya, sehingga 2 x 2 20 itu papannya 22 buah, ukurannya 20 cm, tebalnya 2 cm. Kemudian usuknya ada yang 4 x 6 atau 5 x 7. Kemudian ada balok gordingnya itu biasanya 6/12 atau 8/12. Jurai luarnya 6/12 atau 8/12. Kemudian balok temboknya biasanya dipakai 6 x 12. Untuk kuda-kuda utuhnya biasanya ini atau kuda-kuda sebagiannya biasanya menggunakan kombinasi beberapa dimensi kayu, ada yang 8/12 dan 6/12. Yang strukturalnya 8/12 biasanya ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu gambarnya. Jadi ini adalah gambar rencana atap yang dilihat dari atas, sehingga kalian bisa melihat susunannya seperti ini, dimana saya akan lihat dari luar. Jadi untuk yang paling luar ini disebut dengan list plank. Jadi list plank itu bisa kalian ukur secara langsung panjangnya. Kemudian yang bisa diukur secara langsung panjangnya lagi adalah balok gording ini. Ini balok gording. Ini bisa kita ukur secara langsung. Jadi ukur dari tampak atas dia sama kedudukannya. Ini juga gording. Nah, ini kemudian ini adalah balok nok sama router. Ini balok nok sama router. Kemudian ini balok nok sama router. Nah, kemudian kalau dari gambar ini kita lihat ada 6 tipe kuda-kuda. Ada K1, K2, K3, K3 nya sama, kemudian K4, K5, dan K6. Jadi ada 6 tipe kuda-kuda, nanti detailnya juga ada 6. Kita menghitungnya sesuai dengan detailnya masing-masing. Kemudian ini bisa kita ukur secara langsung balok ini. Balok ini terlihat dari atas, kedudukannya sejajar yang vertikal, sehingga kalau ini bisa dihitung secara langsung, bisa diukur panjangnya, itu bisa menentukan ininya. Kemudian untuk jurai dalam dan jurai luar, nih jurai luarnya ini tidak bisa diukur secara langsung karena dia sudah membentuk sudut 37 atau sesuai dengan kemiringan atap. Nah, ini tidak bisa dihitung secara langsung, ini tidak bisa diukur secara langsung, ini tidak bisa diukur secara langsung, ini juga tidak bisa diukur secara langsung. Kenapa tidak bisa? Karena dia membentuk diagonal, kemudian dia membentuk kemiringan atap. Nah, kemudian yang ini disebut dengan usuk. Nah, ini ring. Ini jarak usuknya 40 cm, kemudian ini jarak ringnya 23. Nah, usuk dan ring ini sama volumenya dengan luasan atap. Yang belum saya jelaskan ini setelah usuk dan ring adalah balok tembok. Ini balok temboknya ini juga bisa diukur secara langsung. Biasanya balok tembok itu ada di tembok paling luar. Kalau yang hitam-hitam di dalamnya ini adalah dia berupa ring balok sebagai tumpuan, dia ditampilkan sebagai tumpuan. Nah,
Ini sekilas untuk penjelasan gambar daripada denah rencana atap, sehingga nanti kita bisa menghitung konstruksi atapnya. Namun kita lihat dulu untuk berapa detail kuda-kuda atau detail kuda-kudanya kita lihat. Nah, ini model kuda-kuda. Ini kuda-kuda 5-nya. Ini kuda-kuda 6 kayaknya. Nah, kuda-kuda 5-nya seperti ini modelnya, kuda-kuda 6-nya seperti ini. Jadi kita lihat nanti secara detail masing-masing baru kita hitung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari kuda-kuda. Jadi yang saya jelaskan tadi kedudukannya, yang paling atas tuh papan routernya. Sebenarnya di atas susuk ini ada reng, di atas susuk ada reng. Ini adalah balok noknya, ini tiang kuda-kudanya, ini kaki kuda-kuda. Kemudian ini detailnya. Jadi di detail kuda-kuda ini kita sudah bisa lihat. Jadi list plangnya nih, yang terluar ini list plang, ini plafon penutup atapnya. Yang paling bawah ini disebut dengan balok tarik, ini kaki kuda-kuda. Ini namanya skur, ini gording. Kemudian ini nok, ini router. Ini di atas gording ini adalah usuk, di atas usuk adalah reng, di atas reng adalah genteng penutup atapnya. Nah, ini. Jadi gambar ini nanti kita pakai juga menghitung panjang daripada bubungannya. Tapi ini bukan panjang bubungan sebenarnya. Ini adalah panjang gentengnya, tinggi daripada genteng masing-masing elemennya. Cuman nanti karena dia hubungannya membentuk diagonal dengan kemiringan, nanti kita hitung dengan menggunakan Pythagoras, perurusan Pythagoras. Nanti kita lihat. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan masing-masingnya. Nah, ini adalah balok tembok, di atas balok tarik ini balok tembok, ini adalah besi penggantungnya. Kemudian ini juga besi untuk begelnya, ini namanya begel penggantungnya. Kemudian ini angkurnya, ini adalah ring baloknya, ring balok. Nah, kita lihat. Jadi pekerjaan untuk konstruksi atap yang masuk dalam Permen PUPR nomor 8 tahun 2016 itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama yang dihitung adalah 1 meter kubik. Jadi 1 meter kubik itu maksudnya kalian ukur dulu panjang semua kayu yang dimensinya sama, kemudian kalikan dengan dimensi kayunya. Kalau dimensi kayu itu adalah 6 12, 8 12 dan seterusnya, ada 6 15 dan lain sebagainya. Itu dikalikan sehingga nanti hasilnya adalah 1 meter kubik. Nah, jadi keluar biayanya adalah untuk 1 meter kubik. Ini semua juga 1 meter kubik, gording juga 1 meter kubik. Kemudian untuk rangka atap genteng ini, untuk rengnya ini beda-beda, rengnya beda-beda dia. Jadi dihitungnya 1 meter sama dengan luasan atap. Kemudian untuk yang kenapa dia rangka atap genteng keramik dan genteng beton ini sebenarnya berbeda, tergantung berat, yang mana lebih berat. Kemudian jarak antar rengnya ini juga berbeda, sehingga harganya pun berbeda. Kemudian untuk rangka atap sirap kayu, nah ini meter persegi juga sama dengan luasan atapnya. Kemudian rangka langit-langitnya, ini rangka langit-langit ini adalah untuk plafonnya. Kemudian displang ukuran nih 320, ini hitungnya per meter panjang, 1 meter panjang ya. Jadi per meter panjang, jadi berapapun displangnya diukur aja panjangnya, nanti dikalikan dengan analisa harga satuan yang ada di Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Kemudian gambar yang diperlukan, yang pertama adalah gambar rencana atap, ini gambar denahnya. Kadang-kadang denah juga kita perlukan untuk menentukan bentuk atapnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi gambar set plan yang kita butuhkan juga. Kemudian gambar detail konstruksi atapnya, kemudian gambar potongan untuk menentukan tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Kemudian gambar tampaknya. Kemudian keterangan notasi dan simbol ini harus ada. Nah, ini adalah beberapa gambar yang kita perlukan, kecuali yang nomor 6. Yang nomor 6 ini biasanya sudah masuk di kelima gambar yang kita perlukan. Nah, jadi ini yang masuk dalam prinsip perhitungan yang ada di Permen PU nomor 28 tahun 2016. Misalkan saya menggunakan pemasangan 1 meter kubik konstruksi kuda-kuda ekspos kayu persatu. Jadi di sini sudah masuk balok kayunya, besi stripnya, kemudian paku untuk barangnya. Jadi dia dihitungnya per 1 meter kubik. Jadi ini adalah ongkosnya, ini profitnya. Nah, ini kalau kita menggunakan kayu. Nah, koefisiennya 1,2 ini sudah dikalikan 20%. Artinya 20% itu ada kayu-kayu yang terbuang dan lain sebagainya, kayu rusak, karena ada kayu yang di lapangan itu kan nanti terpotong dia sesuai ukuran, kadang-kadang tidak bisa disambung
yang kecil-kecil itu terbuang. Jadi setiap 1 meter kubiknya dia membutuhkan 15 kg besi strip. Kemudian untuk pakunya 5,6 untuk setiap 1 meter kubik kayu. Pekerjaan konstruksi kuda-kuda ekspos kayu kelas 1-nya nih untuk pakunya 5,6. Nanti tinggal kita kalikan barangnya aja. Nah, itu sekilas tentang analisanya. Untuk salah satu saja saya tunjukkan untuk kuda-kuda eksposnya. Kita lihat ke yang berikutnya, gording juga sama. Ya, gording itu juga ada besi stripnya, per meter kubiknya juga sama, tapi dia dikalikan 1,1 10% untuk kayunya, 3 kilo untuk pakunya, karena dia lebih sedikit sebenarnya. Kemudian lagi satu adalah displang. Displang ini ada papan dan paku, jadi papannya dan paku. Kalau meter kubik 0,011 meter kubik dia per meternya. Jadi kalau kalian hitung misalkan displangnya 3 kali 20 itu adalah berapa luasnya kali 1 meter, harusnya dia 0,011 atau 0,01 kali ini kan 0, artinya ini adalah volumenya dalam 1 meter panjang 0,11. Ini volumenya. Kalau kita hitung misalkan dimensinya 3 kali 20 kali panjang 1 meter, pasti sudah ditambahkan ini koefisien ada yang terbuang seperti tadi, berapa persennya itu. Kalau pakunya 0,1 karena jarang-jarang dia tuh. Nah, itu untuk ininya, untuk analisanya. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian dihitung untuk setiap material yang dipakai. Jadi prinsip perhitungannya kita pisahkan masing-masing. Jadi kita pisahkan masing-masing seperti ini. Jadi perhitungan lapis paling atas. Jadi yang paling atas itu reng. Reng itu sama dengan luasan atap. Usuk juga sama dengan luasan atap perhitungannya. Jadi berapa luasan atapnya, sekian luasan reng untuk usuknya, reng dan usuknya. Kemudian bagian konstruksi atap yang dapat dihitung secara langsung, yang bisa kalian ukur secara langsung itu adalah router. Routernya bisa kita ukur secara langsung karena dia posisinya adalah horizontal. Kalau dilihat dari atas pun posisinya sama. Kemudian nok juga sama kalau kita, karena posisinya horizontal ya. Kemudian kalau gording juga sama, posisinya horizontal, bisa kita ukur secara langsung. Balok tembok juga bisa kita ukur secara langsung. Balok anginnya ini bisa kita ukur secara langsung di detail nanti kuda-kudanya. Kemudian displang kita bisa ukur secara langsung. Kuda-kuda utamanya kita hitung satu buah kalikan dengan jumlah yang ada. Jadi kalau misalkan adanya 3, nanti kita kalikan 3. Kuda-kuda setengahnya berapa, kuda-kuda tipe yang lainnya apa. Kemudian bagian konstruksi atap yang tidak bisa diukur secara langsung itu adalah jurai dalam dan jurai luar. Ini tidak bisa diukur secara langsung karena dia membentuk sudut tadi. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Nah, kita akan bahas cara ini. Jadi dalam prinsip hitungan, jadi pisahkan kayu balok seperti dijumlahkan panjang kali dimensinya untuk menemukan meter kubiknya, seperti nok, jurai luar, jurai dalam, gording, balok tembok, balok angin, kuda-kuda. Nah, itu kuda-kuda. Nah, ini dijumlahkan semua 1 sampai 7 yang ada di atom ini, jumlahkan sesuai dengan dimensi kayunya. Kalau 6 12 jumlahkan semua, 8 12 jumlahkan semua. Nanti kalikan dengan panjang masing-masing, ketemulah meter kubiknya. Meter kubiknya itu bisa kita jumlahkan secara langsung. Itulah kuda-kuda yang kita perlukan. Jadi nanti konstruksi kuda-kudanya yang kita perlukan berapa meter kubik tuh, kalian jumlahkan dari 1 sampai 7 itu. Kemudian kalau ada balok yang diagonal yang di sudut-sudut itu juga kita tambahkan semua. Nah, kemudian reng dan usuk itu meter segi itu kita pisahkan sesuai dengan perhitungan masing-masing. Kemudian displang meter panjang, itu router meter panjang. Kemudian perhitungan penyajiannya. Jadi perhitungan penyajiannya kita akan lihat gambar kerja dan form perhitungannya sebagai acuan dalam kita menghitung pekerjaan. Oke, jadi ini adalah gambarnya. Jadi dari gambar ini kita sudah melihat susunannya untuk rencana atapnya, konstruksi atapnya. Nah, yang bisa kita ukur secara langsung, kita kasih tanda dulu. Saya kasih warna yang merahnya untuk lisplang. Lisplangnya adalah yang ini. Ini adalah panjang lisplang nanti secara keseluruhan. Kemudian saya agak tebalkan, yang bisa kita ukur secara langsung. Kemudian saya kasih warna hijau untuk balok temboknya. Ini adalah balok tembok untuk di bagian luar saja dia. Nah, ini balok tembok.
Jadi saya kasih warna tebal. Kemudian gording yang bisa kita ukur secara langsung. Ini saya kasih tanda dulu ininya biar ketemu gordingnya. Saya kasih warna biru ke gordingnya, sini juga sama. Nah, ini adalah gording, ukuran gording biar saya ini. Kemudian di sini ada, saya kasih warna ini magentanya untuk papan routernya. Nah, ini router sama balok nolnya. Jadi yang bisa kita ukur secara langsung adalah displang, balok tembok, gording, kemudian papan router sama ininya. Nah, untuk jumlahnya sendiri di sini ada kuda-kuda K1 dan K2, ada 2 buah kuda-kuda, tipe kuda-kuda, masing-masing tipe itu ada 2 buahnya. Jadi ada 2 tipe, masing-masing tipe ada 2 buah. Kemudian ini adalah balok ininya, jurai luarnya, ini jurai luarnya. Jurai luarnya tidak bisa kita hitung secara langsung. Yang bisa kita hitung secara langsung lagi adalah yang bagian ini. Nah, ini kita bisa hitung secara langsung. Nah, ini. Nah, nanti kita masukkan ke semuanya ke dalam form perhitungannya. Nah, ini yang kita bisa hitung secara langsung. Kemudian untuk usuk dan reng nanti kita langsung menggunakan luasan atapnya. Nah, ini. Jadi displang, balok tembok, gording, router sama balok noknya, kemudian balok diagonal yang di sini, ini sudah bisa kita ukur secara langsung. Jadi balok pincangnya, dimensinya sudah ada, kita bisa ukur secara langsung. Kemudian untuk menghitung kuda-kudanya ini, nanti kita lihat detailnya masing-masing. Kemudian yang perlu kita cari lagi dulu, pertama itu adalah balok jurainya dulu. Nah, setelah kita memberikan tanda, sekarang kita menghitung namanya balok jurainya, jurai luar. Jadi balok jurai luar ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kita ukur dulu bagian bawahnya. Jadi yang di gambar ini kelihatan adalah yang bagian bawah sebenarnya. Jadi bagian bawahnya adalah 581 atau 582, nanti ini untuk ketinggiannya. Nah, ini ketinggiannya. Setelah kita tahu ketinggiannya, nanti kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi tetap dalam proses perhitungan konstruksi atap, gambar harus ada. Kemudian dari gambar tadi sebenarnya sudah kita beri tanda warna masing-masing warnanya. Sekarang kita tinggal menghitung jurainya. Jadi di sini saya sudah buat model tabel perhitungannya, artinya yang mana sudah bisa dihitung secara langsung. Nanti kita hitung bareng-bareng juga untuk ininya, tapi penamaannya sudah saya buat. Nah, di sana untuk menghitung satu buah panjang jurainya, X sama dengan Y akar Y kuadrat. Nah, ini sudah sebenarnya sudah bisa kita hitung tadi. Dimana untuk tingginya, bawahnya itu adalah 5,81, tingginya 304. Jadi 304 581. Sehingga di sini panjang satu buah jurainya, kalau saya menggunakan Excel rumusnya 5,81 kuadrat ditambah 3,04. Saya jadikan meter semuanya kuadrat, akar setengah ini untuk menghilangkan kuadrat kuadratnya, sehingga panjangnya adalah meter. Nah, untuk jumlahnya di sini jumlahnya ada 4 buah, sehingga di sini panjang ini kita kalikan 4, sehingga totalnya adalah 26,23 meter. Nah, untuk volume kayunya itu adalah dimensi kayu dikali panjang kayu. Jadi dimensi kayu di sini adalah ini, dimensi kayunya 812, 0,08 meter dikali 0,12 meter dikali 26,23 meter, sehingga volume kayu untuk jurai itu sama dengan 0,08 kali 0,12 kali 26,23, sehingga volumenya kita konsisten, misalkan menggunakan 2 angka boleh meter kubik. Nah, ini hasilnya adalah meter kubik.
Nah, untuk lisplangnya kita bisa ukur secara langsung. Jadi keliling ini panjangnya adalah keliling ini yang warna merah. Ini sebenarnya sudah bisa kita klik properties, di sini sudah muncul sebenarnya lengthnya. Sebenarnya panjangnya 37,75. Jadi panjangnya di sini untuk lisplang adalah 37,75 meter terpanjang. Kemudian routernya kita bisa hitung langsung dari atas ini. Jadi routernya ini kita bisa ukur langsung. Yang bagian atasnya adalah posisi routernya. Jadi 2,14. Nah, 2,14 meter panjang. Nah, kemudian untuk balok nok adalah posisinya sama dengan router. Jadi panjangnya dia adalah 2,14 meter. Kemudian volumenya dimensi kayu kali panjang, dimensinya adalah 812, sehingga di sini volumenya adalah 0,08 kali 0,12 dikali panjang kayunya adalah 2,14, sehingga di sini volumenya adalah 0,02 meter kubik. Kemudian untuk balok tembok juga bisa kita ini. Nah, ini balok temboknya. Nah, balok tembok ini kita properties 32,55 sebenarnya panjangnya, karena yang ini kita sudah kasih tanda sepanjang itu dia 32,55, panjangnya adalah 32,55 meter. Jadi panjangnya 32,55 meter. Maka dimensi kayunya adalah 612, maka di sini volumenya 0,06 kali 0,12 kali 32,55, sehingga volumenya 0,23 meter kubik. Kemudian kita lihat gordingnya, yang gording jumlahnya di sini adalah 1. Jadi ada 1 buah gording. Nah, panjangnya ini adalah keliling gording ini panjangnya, sehingga 18,59. Jadi panjangnya adalah 18,59 meter. Nah, kita bisa hitung juga sama, dimensi kayunya 812, 0,08 kita bawa ke meter, ingat 0,12 dikali 18,59. Nah, ini kemudian kita lihat untuk balok pincang itu posisinya adalah ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Kita ukur 1 saja panjangnya, nanti kita kalikan 4 jumlahnya. Panjangnya 165, jadi panjang satu buahnya adalah 1,65 meter. Kemudian jumlahnya ada 4, sehingga di sini kita hitung 4 jumlahnya kali dimensi kali panjangnya 1,65, misalkan sama aja 0,08 dimensi kayunya kali 0,12, sehingga 0,6 meter. Nah, ini untuk perhitungan yang kelihatan. Nah, untuk perhitungan kuda-kudanya tipe 1 tipe 2 nya nanti kita akan hitung. Nah, jadi saya harap sampai di sini kalian bisa memahami untuk perhitungan yang kelihatan. Di yang belum kita hitung itu adalah kuda-kudanya sama usuk dan reng. Nah, untuk kuda-kudanya, jadi kuda-kuda tipe 1 nya ini ada 2. Jadi untuk kuda-kuda tipe 1 nya ada 2 buah. Modelnya seperti ini. Nah, bagian-bagian dari kuda-kuda di balok tarik kaki kuda-kuda, balok jepit, skur, kemudian tiang kuda-kuda. Tiang kuda-kudanya ada 2 close nya. Nanti yang disebut dengan detail kuda-kuda, yang di sini sudah ada keterangannya. Paling bawah ini adalah balok tarik, ini tiangnya, ini juga tiangnya. Kemudian ini kaki kuda-kuda, skur ini balok jepit itu ada 2, 1 dan 2. Di sini adalah 2 buah kayunya. Nah, prinsip perhitungannya sebenarnya kita tinggal ukur panjangnya. Jadi ukur panjangnya. Sebenarnya di sini kan ada sambungan. Sambungan itu nanti sudah termasuk di analisa. Di analisanya itu sudah ada persentase untuk kayunya 1,2 itu kalau nggak salah, 2%, 20%. Nah, sehingga kita tinggal ukur panjang balok ininya 7,25 untuk balok tariknya.
Ini balok tariknya panjangnya adalah 7,25 meter. Jadi volumenya tetap sama, jadi adalah dimensi kayunya adalah 812 kali 0,12 dikali panjangnya 7,25. Nah, jadi sekian meter kubik. Kemudian kaki kuda-kuda di sini ada 2, jadi 1 2. Nah, kita ukur dari sebenarnya kaki kuda-kuda ini anggap dari ujung sini boleh, kalau lebih kalian lebihkan boleh juga, tapi anggap dari ujung sini sampai di bawah, sambil yang paling jauh aja, ujung sini sama ujung sini 4,05. jadi panjangnya adalah 4,05 meter kali 2 buah ini ya. Kemudian di sini volumenya adalah dimensi kayunya 812 0,08 kali 0,12 dikali 4,05 untuk satu buah kaki kuda-kudanya, kalikan dengan jumlah kaki kuda-kudanya ada 2. Jumlah kaki kuda-kudanya ada 2 sekian, sehingga volumenya 0,08 meter kubik. Kemudian balok jepitnya 812 juga. Balok jepit itu yang ini disebut dengan balok jepit. Balok jepit ini sebenarnya ada 2, posisinya sejajar 4,06, posisinya sejajar ya. Posisinya seperti ini, balok jepitnya ada 2, sehingga di sini adalah 4,06 meter kali 2 buah. Jadi dimensi kayunya sama dengan 0,08 kali 0,12 dikali panjangnya adalah 4,06 untuk satu buah dikali 2 buah balok jepitnya dengan 0,08 juga. Kemudian untuk skurnya juga ada 2. Ini skur ada 2. Jadi kita ukur panjangnya 174 atau 175. Jadi panjangnya skurnya ada 2, 1 2. Jadi sama dengan 1,75 meter kali 2 buah. Jadi volumenya adalah 0,08 kali, benar nggak dia sekian volumenya? 812 ada 612 nih. Kalau temboknya ada 612 tadi. Ada nggak ada, semua 812. Oke, ini berarti 812 0,12 kali 1,75 kali 2 sekian meter kubik. Kemudian tiang kuda-kuda satunya mungkin yang paling tinggi ini saya anggap tiang kuda-kuda satu yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini adalah 2,42. Jadi panjangnya adalah 2,42 meter. Jadi volumenya adalah 0,08 kali 0,12 atau kali 2,42. Oke. Kemudian untuk tiang kuda-kuda 2 yang kecil ini ada 2 buah. Ada 2 buah. 1,02. Jadi panjangnya adalah 1,02 meter kali 2 buah. Volumenya 0,08 kali 0,12 meter kali 1,02 kali 2 sekian. Nanti ini pakai 3 angka aja di belakang koma ya, biar lebih presisi dia, karena ada muka-mukanya walaupun dijumlahkan nanti. Close-nya ada berapa di sini? Close-nya ada 1 2 3, ada 3. Close-nya ada 3. Jadi kita ukur panjangnya 80 cm, berarti panjangnya adalah 0,8
meter, ini depan, kali 3 buah. Jadi dimensi kayunya 8 kali 0,12 kali 0,8 kali 3 buah. Nah kemudian di sini kita buat panjang volume total kuda 1, jumlah kuda 1 total volume kuda 1 total volume total kuda 1. Nah ini jumlahnya. Nah volume kuda 1 tinggal kalian jumlahkan semua di sini. Kemudian jumlahnya ada 2, jumlahnya sama dengan 2 buah. Sehingga kalian dikalikan dengan 2. Nah volume totalnya adalah ini dikali 2, ini 2 buah. Nah, jadi volume untuk kayu yang dibutuhkan di kuda-kuda tipe 1 untuk 2 buah kudanya adalah meter kubik. Nah nanti kita hitung untuk tipe kuda-kuda 2-nya, jumlahnya juga 2 buah. Nah ini saya harap dapat dipahami modelnya. Jadi model perhitungan sesuai dengan ini. Jadi yang kita butuhkan adalah untuk di kayu untuk kuda-kudanya. Nah untuk kuda-kuda 2-nya sebenarnya sudah bisa kalian hitung di sini. Nah ini juga bagian-bagiannya sudah ada, close, kemudian ini balok anginnya juga ada. Tinggal kalian hitung panjangnya, nanti jumlahkan seperti menghitung kuda-kuda 1-nya, tipe 1-nya. Nah sehingga hasilnya nanti kalian jumlahkan keseluruhan, sekianlah kebutuhan total untuk kuda-kuda konstruksi atapnya. Jadi dari jurai itu dijumlahkan semua, jadi berapa meter kubik nanti kebutuhan totalnya.